hidup kekal. Sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Yohanes bab 6 ayat 47. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melanjutkan pengajaran tentang roti hidup. Yesus sekali lagi berkata, "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati." Kata-kata Yesus ini menunjukkan bahwa roti yang mereka cari, orang-orang yang mencari Yesus karena mendapatkan roti yang digandakan, membuat mereka mati. Dan Yesus menunjukkan pengalaman bangsa Israel di padang gurun yang mengeluh karena tidak ada makanan di padang gurun. Lebih enak di Mesir, banyak makanan. Dan Tuhan menurunkan mana, roti yang dianugerahkan Tuhan, yang membuat mereka bisa mendapatkan makanan. Tapi mereka yang dapat mana itu mati. Yesus mau menunjukkan bahwa yang ada sekarang ini, bahwa dirinya itu adalah roti hidup. Roti hidup yang datang memberikan diri untuk memberikan hidup kekal kepada mereka yang mau percaya. Karena itu Yesus bersabda, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Yohanes 6 ayat 51. Di sini Tuhan menunjukkan kepada kita dan kepada juga para muridnya bahwa Dia yang adalah roti hidup itu adalah Dia yang menyerahkan tubuhnya, mengorbankan dirinya, tubuhnya, seluruh hidupnya, supaya orang memperoleh hidup. Dia memberikan hidupnya supaya orang yang percaya juga memperoleh hidup. Karena itu Tuhan meminta kepada murid-muridnya untuk menerima roti hidup itu, untuk percaya kepadanya, untuk juga membuka diri kita, membuka diri terhadap Tuhan yang telah memberikan dirinya untuk kita. Dan dikatakan bahwa orang yang mendengarkan Tuhan, dia akan mendengarkan pengajaran dari Bapa dan datang kepadanya. Dan mereka yang datang kemudian dia juga yang percaya kepadanya. Nah, inilah juga kita juga selalu dalam hidup kita. Kita harus selalu datang kepada Tuhan, datang di dalam Tuhan yang hadir. Kalau kita juga merayakan Ekaristi, kita tahu sendiri kita mendengarkan sabda Tuhan. Di mana dengan mendengarkan sabda Tuhan dan dalam liturgi sabda, kita juga mendengarkan Tuhan yang sedang mengajar kita. Sehingga kita dengan mendengarkan sabda Tuhan, kita menjadi percaya. Dan dengan percaya itu, kita juga menerima tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang adalah sabda yang telah menjadi daging. Karena dikatakan juga bahwa tubuhnya yang dia berikan adalah daging, makanan, roti hidup adalah dagingnya, yang sungguh diberikannya untuk kita. Dan melalui menerima komuni, menerima hosti, sakramen Maha Kudus, kita dengan iman, kita menerima Yesus sendiri dalam diri kita. Dan dengan makan yang Tuhan berikan, makanan rohani ini, kita diberi hidup yang kekal. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu perlu kita selalu dengan penuh kesadaran ketika kita merayakan Ekaristi,
Kita datang kepada Tuhan bukan minta ini, bukan minta itu, bukan minta rezeki, minta mujizat, tetapi pertama-tama kita harus datang kepada Tuhan. Kita hendak menerima Dia yang memberikan dirinya menjadikan makanan rohani bagi kita. Ya, memberikan diri dalam sabda yang diperdengarkan bagi kita supaya kita memiliki iman. Dan ketika kita sudah memiliki iman kepercayaan, kita menerima Dia, tubuh Kristus sendiri yang kita terima walaupun dalam rupa roti. Dan kemudian ketika kita menerima, kita tentu juga diberi hidup oleh Tuhan di dalam diri kita. Hidup kekal yang Dia janjikan kepada kita. Tuhan memberkati.